Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Latar belakang Pancasila merupakan dasar membentuk kehidupan beragama di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang beradab dan harmonis. Pancasila sebagai dasar negara memberikan fondasi kuat agar setiap warga dapat hidup rukun meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia menghargai keberadaan Tuhan dan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya. Keberagaman yang begitu luas sering terjadi keunikan sekaligus tantangan karena masyarakat berasal dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda. Kondisi ini memerlukan sikap saling menghormati agar tidak menjadi kesalahpahaman yang memicu konflik. Realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi isu-isu toleransi, penyebaran kebencian, dan prasangka yang mengganggu kerukunan hidup beragama. Apa rumusan masalah dalam kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila? Yang pertama adalah bagaimanakah Pancasila dan kehidupan beragama? Kedua, bagaimana kebebasan dan hak beragama di Indonesia? Ketiga, bagaimana hubungan antara toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Keempat, bagaimana tantangan kehidupan beragama di masyarakat Pancasila? Kelima, apa saja upaya meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia berdasarkan Pancasila? Bagaimana peran media dalam membentuk sikap keberagaman? Keenam, bagaimana dinamika konflik dan penyelesaian di masyarakat? Tujuan masalah dari rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui Pancasila dan kehidupan beragama, kedua untuk mengetahui kebebasan dan hak beragama di Indonesia, ketiga untuk mengetahui hubungan antar toleransi kerukunan antar umat beragama, keempat untuk mengetahui tantangan kehidupan beragama di masyarakat Pancasila, kelima untuk mengetahui upaya peningkatan kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia berdasarkan Pancasila, keenam, untuk mengetahui peran media dalam membentuk sikap keberagaman, ketujuh, untuk mengetahui dinamika konflik dan penyelesaiannya di masyarakat. Yang pertama yaitu Pancasila dan kehidupan. Pancasila merupakan dasar membentuk kehidupan beragama di Indonesia karena setiap sila memiliki makna yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk mengakui keberadaan Tuhan dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Nilai ini mendorong setiap warga negara untuk menghormati hak individu dalam beragama serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap sesama. Tidak hanya sebagian pedoman pribadi, sila pertama juga menjadi dasar penyusunan hukum dan peraturan yang melindungi kebebasan beragama di Indonesia, sehingga masyarakat itu memiliki kerangka yang jelas dalam menjalankan ajaran agamanya. Sementara itu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya sikap saling menghargai, menghormati perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi berbasis agama. Nilai ini mengajarkan bahwa kemanusiaan yang utuh akan tercapai apabila setiap individu mampu menempatkan diri secara adil dan beradab dalam interaksi sosial termasuk dalam konteks beragama. Kedua yaitu kebebasan dan hak beragama di Indonesia. Kebebasan beragama menjadi salah satu hak fundamental yang dijamin oleh negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Pancasila. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya, tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang 1945 Pasal 29 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap orang bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan memastikan setiap warga negara dapat tercatat identitas agamanya secara sah dan diakui negara. Ketiga yaitu toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Kesadaran untuk saling menghormati antar umat beragama tidak hanya mencerminkan kedewasaan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Hidup rukun tidak hanya berarti tidak melakukan konflik fisik, tetapi juga menghargai perbedaan keyakinan, menghormati tradisi keagamaan, serta menolak segala bentuk diskriminasi atau pelecehan. Masyarakat yang memiliki toleransi tinggi cenderung lebih mudah bekerja sama, menjadi keamanan lingkungan, dan membangun solidaritas sosial, meskipun latar belakang agama berbeda. Meskipun konsep toleransi ini juga menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, mendorong warga untuk menolong tetangga yang berbeda agama saat mengalami kesulitan, misalnya saat terkena bencana alam, sakit, atau menghadapi masalah ekonomi. Bentuk kerjasama sosial ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekedar sikap pasif, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberi manfaat bagi semua pihak. Praktik toleransi sering terlihat dalam kegiatan sosial di masyarakat, terutama saat ada perayaan hari bersama agama. Misalnya, warga muslim dan non-muslim secara bergantian saling mengucapkan selamat Idul Fitri dan Natal, ikut membantu menyiapkan tempat perayaan atau menghadiri acara sosial yang diselenggarakan oleh komunitas lain. Gotong royong lintas agama menjadi salah satu bukti nyata bahwa masyarakat mampu hidup rukun tanpa menghilangkan identitas agamanya masing-masing. Keempat, yaitu tantangan kehidupan beragama di masyarakat Pancasila. Kehidupan beragama di masyarakat Pancasila tidak selalu berjalan mulus karena sebagian tantangan yang muncul dari intoleransi, diskriminasi, dan konflik antar umat beragama. Intoleransi muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu menghargai perbedaan keyakinan orang lain. Sikap ini dapat membentuk ucapan yang menyinggung, tindakan diskriminatif, atau penolakan terhadap hak beribadah kelompok lain. Intoleransi seringkali terjadi di daerah yang memiliki keragaman agama yang tinggi, terutama ketika masyarakat kurang terbiasa hidup berdampingan secara harmonis. Diskriminasi agama juga dapat muncul dalam bentuk kesenjangan sosial, akses fasilitas ibadah yang terbatas, atau perlakuan yang tidak adil dalam pelayanan publik. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa terpinggirkan dan menimbulkan ketidakpuasan yang jika tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Kelima, yaitu upaya meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis. Upaya meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat Pancasila membutuhkan kesadaran kolektif, kerjasama, dan sikap terbuka dari seluruh lapisan masyarakat. Program pendidikan agama dan nilai Pancasila menjadi salah satu fondasi penting karena keduanya membentuk karakter generasi muda agar mampu menghargai perbedaan. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang ajaran agama, tetapi juga mengajarkan cara mempraktikkan toleransi secara nyata. Siswa yang terbiasa berdiskusi mengenai nilai kemanusiaan, keberagaman, dan persatuan cenderung lebih bijaksana ketika menghadapi perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan di lingkungannya. Guru berperan sebagai teladan yang mencontohkan sikap saling menghormati, sehingga peserta didik tidak hanya mempelajari teori tetapi juga melihat praktik nyata dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nilai seperti gotong royong, persatuan, dan musyawarah perlu dijelaskan secara sederhana agar siswa dapat memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Kegiatan pembiasaan seperti kerja bakti, diskusi kelompok, atau proyek sosial lintas agama dapat memperkuat rasa kebersamaan di kalangan generasi muda. Keenam, peran media dalam membentuk sikap keberagaman. Media, terutama media sosial, memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat mengenai kehidupan beragama. Banyak orang memperoleh informasi tentang ajaran agama, praktik ibadah, hingga pandangan masyarakat lain melalui platform digital. Pemanfaatan media yang tidak bijak sering memunculkan kesalahpahaman dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks terkait keyakinan dapat memicu intoleransi, perpecahan, bahkan konflik sosial. Ujaran kebencian atau konten provokatif yang viral kadang mendorong orang lain untuk menolong kelompok lain secara sepihak, sehingga menimbulkan sikap curiga dan ketidakkepercayaan antar umat beragama. Masyarakat yang kurang kritis terhadap sumber informasi lebih rentan terpengaruh, sehingga pola pikir mereka itu mengenai
Keberagaman menjadi sempit dan mudah tersulut emosi. Peran media positif sangat dibutuhkan sebagai sarana edukasi toleransi dan memperkuat pemahaman tentang pluralitas agama. Konten edukatif, artikel, video, atau diskusi daring yang menekankan pentingnya saling menghormati dapat membentuk kesadaran masyarakat sejak dini. Berita yang menekankan kerjasama lintas agama, kisah inspiratif tokoh yang mempromosikan perdamaian, atau pengalaman warga yang hidup harmonis meski berbeda keyakinan memberikan contoh nyata bagi masyarakat. Berpartisipasi aktif penggunaan media untuk menyebarkan konten positif, membantu menyeimbangkan pengaruh negatif yang muncul di internet. Literasi digital menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menilai kebenaran informasi, membedakan fakta dan opini, serta menolak konten provokatif yang berpotensi merusak kerukunan. Dinamika konflik dan penyelesaiannya di masyarakat. Konflik bernuansa agama masih menjadi tantangan serius bagi kehidupan masyarakat yang mencemuk di Indonesia. Berbagai faktor dapat memicu munculnya perselisihan tersebut, mulai dari mispersepsi, politik identitas, kesenjangan sosial, hingga provokasi yang disengaja. Mispersepsi sering muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama lain, sehingga tindakan atau ucapan yang sebenarnya netral dapat ditafsirkan secara negatif. Politik identitas kadang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga masyarakat mudah terpecah dan menilai pihak lain secara tidak objektif. Kesenjangan sosial juga menjadi pemicu konflik karena adanya rasa iri atau keadilan yang sering disangkut pautkan dengan perbedaan keyakinan. Provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab kerap memburuk situasi, menimbulkan ketegangan dan memicu aksi intoleransi. Semua faktor ini saling berkaitan dan dapat memuncul situasi yang rawan konflik jika tidak diantisipasi dengan baik. Kasus konflik agama di Indonesia pernah muncul di beberapa daerah meskipun intensitas dan skala setiap kejadian berbeda. Konflik biasanya bermula dari perbedaan persepsi, kesalahan pahaman antar warga, atau ketidakadilan dalam akses fasilitas ibadah. Dampak dari konflik tersebut sering tidak hanya disarankan oleh kelompok yang terlibat, tetapi juga masyarakat luas. Konflik dapat mengganggu kehidupan sosial, menurunkan rasa aman, dan menimbulkan trauma psikologis bagi warga berdampak. Masyarakat yang menjadi aksi konflik biasanya merasa cemas dan was-was dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kejadian ini mengingatkan bahwa perbedaan agama memerlukan penenangan yang hati-hati dan sikap saling menghormati yang konsisten. Pembelajaran dari kasus ini menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada penenangan pasca konflik karena kerusakan sosial, psikologis, dan material yang ditimbulkan bisa sangat sulit dipulihkan sepenuhnya. Mekanisme menyelesaikannya konflik di masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Musyawarah menjadi salah satu cara yang efektif untuk menemukan kesepakatan yang adil dan diterima semua pihak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah biasanya bertindak sebagai mediator agar diskusi berjalan objektif dan seimbang. Mediasi ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, kesediaan mendengar, serta kemampuan menahan emosi agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. Hukum nasional ini juga berperan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak beragama, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang mengancam kerukunan. Penerapan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memihak agar masyarakat percaya bahwa negara hadir untuk melindungi semua warga tanpa diskriminasi. Kombinasi musyawarah dan menegakkan hukum membentuk pendekatan yang seimbang antara keadilan dan rekonsiliasi. Kesimpulannya yaitu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila merupakan bagian penting dari kestabilan sosial bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah yang jelas agar setiap warga dapat menjalankan ajaran agamanya secara bebas, sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Kerukunan tidak akan tercipta tanpa kesadaran untuk menerima keberagaman sebagai kekuatan nasional. Tantangan seperti intoleransi, misinformasi, dan konflik perlu dihadapi secara bijak agar tidak mengganggu persatuan. Upaya menjaga harmoni harus melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Sikap saling
menghargai, empati, dan keterbukaan pikiran akan membuat hubungan antar umat beragama menjadi lebih baik dan damai. Itu saja penjelasan dari kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.